suci, Lailatul Qadar mulia, fitrah baru. Marhaban ya Ramadan, Quran rahmat, bulan suci, Lailatul Qadar mulia, fitrah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, kita oleh Allah dipertemukan dengan Ramadan 1447 Hijriah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas nikmat dipertemukannya kita dengan Ramadan 1447 Hijriah ini, sehingga kita bisa merealisasikan wujud syukur kita itu dengan mengisi Ramadan ini dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan juga amal-amal soleh yang lainnya yang Allah ridhoi kayak gitu ya, sehingga kita nanti keluar dari bulan Ramadan sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa, yang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di Jumat pertama dari kajian online kita, yaitu dengan materi sehat dengan Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu ya teman-teman. Dan kita hari ini kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi kayak gitu ya. Dan insya Allah Jumat kali ini yang terakhir untuk bahasan faktor yang dikonsumsi lewat indera pengecap kayak gitu. Dan semoga bulan depan oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan ke bahasan berikutnya kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, sebelum kita ke materi hari ini, faktor apa yang dikonsumsi hari ini yang kita bahas itu meliputi 5. Semoga nanti 30 menit ke depan cukup ya. Semoga saya nggak memanjang-panjang gitu. Jadi inti-intinya kayak gitu, atau ya pokoknya semoga tidak lebar panjang banget kayak gitu, sehingga tidak lebih banyak dari jam 2 kayak gitu. Yang dibahas hari ini itu adalah 3 diambil 3 tersebut dalam Al-Quran, 2 tersebut dalam Al-Hadis kayak gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi teman-teman yang tersebut dalam Al-Quran, tapi sepertinya tidak saya bahas, gitu aja saya cukupkan karena sudah banyak sekali apa yang kita bahas terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi lewat indera pengecap ini kayak gitu. Adapun hari ini insya Allah kita akan bahas yang pertama nanti adalah ikan, terus kemudian labu, terus kemudian jahe, kemudian yang tersebut dalam Al-Hadis itu adalah habatus sauda sama air zam-zam kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, sebelum kita bahas ke situ, penting bagi kita untuk kemudian kita ingat kembali apa itu sehat dalam perspektif yang sudah kita pahami bersama ya. Perspektif kita adalah perspektif Al-Quran sama Al-Hadis kayak gitu ya, yang setelah ya tentunya ini sudah sesuai dengan apa yang saya gali seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sehat kita kembali ke definisi manusia kayak gitu, yang meliputi ada ruh, ada akal, ada hati, dan ada raga kayak gitu ya. Kemudian ruh kita gak bahas karena itu memang hanya Allah yang tahu kayak gitu ya, sebagaimana di bahasan awal-awal kayak gitu ya. Pertama kali kita bahas materi ini gitu, langsung aja bahwasanya kita kembali ke definisi sehat itu adalah ketika akal, hati, dan raga kita itu sehat. Sehatnya akal ketika akal itu bisa berfungsi untuk berpikir ya, terus kemudian bisa
menemukan bahwasannya Allah itu adalah Al-Khaliq dia dan mengimani Islam sebagai agamanya kayak gitu. Terus kemudian menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam dia berpikir kayak gitu. Terus kemudian sehatnya hati adalah ketika hati itu fungsi secara organ berfungsi dan berfungsi sebagai tempat berpikir, tempat perasaan itu berfungsi. Terus kemudian hati itu bersih dari penyakit hati kayak gitu. Terus kemudian sehatnya raga apa? Ketika raga ini bisa berfungsi fungsinya kayak itu ya tanpa ada keluhan dan berfungsi dengan baik. Nah itulah kemudian sehatnya kita kayak gitu ya, sehat kita dalam perspektif yang kita pahami bersama ya, sehat sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu ya. Maka kemudian dengan definisi itu ya memang kemudian nanti misalkan yang akalnya tidak sampai kepada Allah, tidak sampai kepada mengimani Islam sebagai agamanya ya, maka kemudian dalam perspektif kita bersama ya berarti perspektif kita yang kita pahami di sini kayak gitu ya, berarti secerdas apapun, sepintar apapun, ketika akalnya tidak hati dan akalnya tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Islam sebagai agamanya ya berarti belum sampai pada posisi sehat yang hakiki dalam pemahaman kita, dalam perspektif yang kita pahami ini kayak gitu ya, berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis yang telah kita gali kayak gitu di sebagaimana penjelasan di awal-awal kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, terus kemudian kemarin sehatnya kita itu dipengaruhi oleh satu faktor apa yang dikonsumsi oleh 5 indera kita, dan kita masih pada satu indera yaitu indera pengecap. Terus kemudian yang kedua adalah penggunaan akal, hati, dan raga ketika sehatnya. Terus kemudian yang ketiga adalah faktor ketika penyembuhan ketika sakit kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, adapun faktor apa yang dikonsumsi lewat indera pengecap kita sudah bahas banyak sekali. Yang mulai yang pertama adalah kemarin bulan-bulan yang lalu, berarti ya udah lama, mulai dari baklun, sayur-sayuran, terkemudian kisak, timun, terus kemudian fum, bawang putih, kemudian adas, kacang adas, kemudian basol, bawang merah, terus kemudian bakoroh sapi, terus kemudian ibilun unta, terus kemudian doknun domba, terus kemudian makzun kambing, terus kemudian habun biji-bijian, kemarin biji-bijian meliputi gandum, beras, terus kemudian apa itu yang kecil-kecil itu wijen, terus kemudian kacang-kacangan kayak gitu ya. Terus kemudian kita sudah bahas bola zaitun, terus kemudian rumman delima, terus kemudian madu, terus kemudian kurma, terus kemudian juga aknab atau anggur kayak gitu. Dan hari ini kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya yaitu ikan, labu, sama jahe. Terus kemudian dua yang tersebut dalam al-hadis yaitu habatus sauda sama air zam-zam kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, yang pertama adalah ikan. Nah, ikan ini sebenarnya tersebut dalam ayat yang awal-awal ya, teman-teman, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah. Tapi mohon maaf kayak gitu ya, saya kelewat kayak gitu bahwasanya di surah yang awal-awal itu sudah ada ayat terkait dengan ikan, tapi kita sudah langsung ke bahasan-bahasan berikutnya gitu ya, sehingga ayatnya pun juga nggak runtut kayak gitu ya, harusnya runtut gitu sehingga mudah, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Langsung aja kita bahas terkait dengan ikan kayak gitu. Ikan sebagaimana gambar yang saya bagikan itu Masya Allah banyak sekali. Kalau teman-teman ke pasar itu juga juga akan menemukan banyak sekali macamnya ikan di situ. Dari gambar yang saya bagikan itu ada itu masih ikan yang kecil-kecil ya teman-teman. Kalau yang ikan besar seperti ikan paus, ikan hiu itu kan besar sekali, nggak ada di gambar situ ya. Di situ ada ikan lele, gabus, tawas, gurami, ikan mas, nilam, patin, belut, mujair dan sebagainya itu. Dan kalau teman-teman itu belum lagi itu ikan apa itu yang di pasar tuh yang saya kadang beli itu ikan semar. Kalau di Jawa ya nggak tahu, kalau di bahasa Indonesia apa juga ada ikan semar itu. Terus kemudian ikan apa lagi itu tuna kayak itu ya, di sini nggak ada ya tadi di gambar itu. Terus kemudian apalagi itu yang berkelok-kelok itu, kalau besoknya itu ikan apa ya itu, aku kok jadi lupa. Kalau di pasar ingat, kalau di sini tadi kok lupa. Alam lah, lupa saya teman-teman, ikan apa itu yang panjang itu, terus kemudian berkelok-kelok itu ikan apa ya, lupa aku teman-teman.
Teman-teman rahimakumullah, ternyata ikan ini adalah makanan yang kemudian oleh Allah dihalalkan untuk kemudian kita konsumsi kayak gitu. Nah, itu salah satu ayatnya terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96, juga tersebut pula dalam Quran surah An-Nahl ayat 14 kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, mari kita baca ayatnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum syaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum syaydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun." Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat itu Allah memberikan kabar gembira. Kabar gembira kan, makanan itu kan kita biasanya senang gitu ya, ngomongin makanan itu senang gitu. Apalagi kalau makanan itu kita suka, itu pasti lebih senangnya lagi kayak gitu ya. Di sini Allah uhilla lakum ya. Uhilla itu dihalalkan. Ya, uhilla itu bentuk pasif kayak gitu ya, kata kerja pasif kayak gitu. Dihalalkan bagi kalian itu apa? Syaidul bahri itu tangkapan dia dari laut kayak gitu, tangkapan laut kayak itu, buruan laut kayak gitu. Nah, itu dalam tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan maksud dari dihalalkan bagi kalian buruan dari laut kayak gitu ya, hewan dari laut kayak gitu, hewan buruan dari laut kayak gitu, itu adalah hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini adalah sungai, danau, kolam dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak mancing juga itu juga termasuk dihalalkan kayak gitu ya. Terus kemudian wa ta'amuhu di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan makanan yang berasal dari laut itu adalah ikan ataupun hewan laut yang diperoleh dengan jalan mudah. Karena telah misalkan dengan jalan mudah itu misalkan telah mati, terapung atau terdampar kayak itu. Jadi dari hewan laut itu halal teman-teman. Baik bangkainya maupun masih hidup itu halal kayak gitu, tangkapan dari laut itu kayak gitu. Beda kan dengan hewan darat. Hewan darat itu kalau bangkai kan haram untuk kita makan, tapi kalau dari laut enggak kayak gitu. Makanya kalau teman-teman beli ikan di pasar itu kan ada yang bangkai semua. Itu hampir semuanya sudah meninggal. Kecuali kalau kita lihat itu ya, penjual ikan lele itu kadang lelenya masih gerak-gerak kayak gitu loh. Tapi kalau ikan-ikan yang lain itu kan sudah mati semuanya, sudah sudah wafat kayak itu, udah menjadi bangkai kayak gitu ya. Ya pasti ketika diburu, ketika diangkat dari laut ya masih segar kayak gitu ya. Itu teman-teman ya. Terus kemudian sebagai makanan yang lezat bagi kalian, mataan nikmat ya, mata kenikmatan bagi kalian, walis sayyarah dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Maksudnya orang-orang yang melakukan perjalanan di laut itu kan bisa kemudian mancing-mancing langsung, bakar-bakar ikan di atas laut kan juga bisa, itu oleh Allah dihalalkan itu semua kayak gitu. Nah, ayat selanjutnya teman-teman baca sendiri ya kayak gitu, kelanjutan dari ayat itu. Kita fokus aja bahasanya kepada ikan kayak gitu. Terus kemudian di ayat 6 ayat 14 dari Quran surah An-Nahl itu juga terkait dengan ikan. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah itu memastikan bahwasanya Allah lah yang menundukkan laut bagi kita kayak gitu ya, sehingga wahuwaladzi dan dia Allah yang sakhara menundukkan bahra lautan litakulu agar kalian tuh bisa makan minhu dari lautan tuh lahman torian. Lahman itu daging torian yang segar tuh ya. Kalau misalkan Allah nggak nundukin laut bagi kita, bisa jadi nggak bisa mancing, nggak bisa nelayan itu, dan juga nggak mungkin ikan-ikannya itu Allah sediakan. Ikan-ikan tuh nggak pernah habis kan, sejak dulu sampai sekarang nggak pernah saya mendengar cerita ikan di lautan habis bersih itu nggak pernah ada. Bahkan saya jadi teringat itu ya, apa dulu itu
kisahnya Abu Nawas itu ketika ditanya banyakkan mana nih antara bintang di laut sama ikan di laut, bintang di langit sama ikan di laut kayak gitu. Katanya Abu Nawas kan banyakkan ikan di laut, karena kenapa? Karena nggak pernah habis kayak gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ya nggak gitu jawaban saya. Jawabannya ya wallahu alam, nggak tahu. Kita ketika ikan itu diangkat oleh nelayan sekian juta ikan misalkan kayak gitu ya, kita kan berarti ikan di laut itu berkurang kayak gitu, kemudian ditumbuhkan oleh Allah sebanyak yang diangkat oleh manusia, kan berarti jumlahnya tetap kita nggak bisa menghitung. Sesuatu yang kita nggak bisa menghitung berarti ya nggak usah kita mengatakan banyakkan di laut, banyakkan ikan di laut ataupun banyakkan bintang di langit, kita nggak sama-sama nggak tahu. Jadi ya wallahu alam, Allah yang maha mengetahuinya kayak gitu. Jadi di situ Allah menghalalkan kayak gitu ya, binatang laut ya, tangkapan laut kayak gitu. Dan ini kalau kita ngomongin di laut nggak hanya sekedar ikan, ada banyak sekali di lautan itu sumber-sumber makanan kayak gitu, mulai dari rumput laut atau kemudian juga perhiasan-perhiasan mutiara, kerang yang mengandung mutiara dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kemudian teman-teman, ketika Allah itu menghalalkan ikan kayak gitu ya, maka apa sih kemudian di antara rahmatnya Allah yang Allah berikan pada ikan kayak gitu, dan kemudian apa manfaat kesehatan bagi kita kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, di gambar yang saya bagikan itu ada kandungan gizi dari ikan ya. Meskipun tidak tersebut secara detail kayak gitu ya, tapi itu sudah mewakili dari kandungan-kandungan ikan, digeneralkan aja kayak gitu ya. Mulai apa? Ada kandungan vitamin, ada vitamin A, D, B6, B12 kayak gitu. Ada kemudian omega 3 kayak gitu, ada protein, ada mineral, ada zat besi, yodium, dan seterusnya itu kayak gitu. Nah, terus kemudian teman-teman, dari semua gizi-gizi itu pasti kemudian memiliki pengaruh pada diri kita kayak gitu ya, baik itu vitaminnya, omega 3-nya, proteinnya maupun mineralnya kayak gitu. Yang tersebut di situ manfaat makan ikan kayak gitu ya. Yang pertama, menyehatkan kinerja jantung. Kenapa? Karena kandungan omega 3. Omega 3 omega 3 itu adalah asam lemak esensial ya teman-teman ya. Dalam ikan itu akan secara otomatis memecah kandungan kolesterol jahat. Berarti ini bukan lemak jenuh kayak gitu ya. Yang ada di dalam aliran darah, sehingga ketika aliran darah itu ke jantung akhirnya kan lancar. Kalau lancar maka kinerja jantung itu tidak berat. Ketika tidak berat maka kemudian menyehatkan jantung itu sendiri dalam memompa darah, dalam mengedarkan aliran darah ke seluruh tubuh kita kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, menurunkan hipertensi. Kandungan lemak di dalam ikan sangat rendah sehingga baik dikonsumsi meskipun dalam jumlah yang besar kayak gitu ya. Jadi hipertensi itu terkait dengan tekanan darah ya. Terus kemudian meningkatkan daya ingat. Daya ingat ini terkait dengan omega 3. Omega 3 itu memang ini ya, baik untuk nutrisi otak kayak gitu ya. Mengkonsumsi ikan secara rutin baik untuk perkembangan otak, baik itu anak-anak maupun orang dewasa juga baik kayak gitu ya. Perkembangan sel-sel otak kayak gitu. Nah, itu diantara manfaat dari ikan. Kalau di detail lagi ya lebih banyak dari itu kayak gitu ya. Jadi itu mewakili, dan itu pun juga saya download dari itu ya, dari internet. Itu ada sumbernya nih teman-teman, bisa baca sendiri kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah labu. Nah, labu ini adalah salah satu pohon yang memiliki banyak sudut. Bukan pohon ya, buah ya, buah labu ini apa namanya, buahnya itu banyak memiliki sudut ya. Nah, labu ini ternyata ada labu yang kecil-kecil atau yang biasanya kita sebut dengan labu siam itulah teman-teman ya. Terus kemudian ada juga labu yang besar yang warna kuning di bawahnya itu, atau yang bisa kadang-kadang disebut dengan waluh kalau di Jawa itu, yaitu yang labu besar kayak gitu. Nah teman-teman, ternyata labu ini tersebut dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah As-Saffat ayat 146. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Shadaqallahul 'adzim.
wa ambatna kayak gitu, dan kami menumbuhkan alaihi atas dia, untuk dia kayak gitu. Dia di sini siapa teman-teman ya? Dia di situ alaihi, hinya itu menuju kepada Nabi Yunus teman-teman. Jadi ini kisahnya itu Nabi Yunus itu kan ketika diutus di kota Ninawa ya, seingat saya ya, untuk mendakwai mereka kayak gitu ya, tapi kan kemudian susah kayak gitu. Terus kemudian Nabi Yunus ini kan agak apa ya, mungkin naik tensinya gitu, atau gimana, terus akhirnya kan meninggalkan kota yang daerah yang menjadi wilayah dakwah dia kayak gitu. Nah terus kemudian dia kan naik perahu, terus kemudian ketika diundi, kenapa, karena waktu itu kan paulnya itu uling gitu ya kan, kebanyakan muatan kali kayak gitu, kayak prediksinya macam-macam sama angin yang besar kan itu yang menimpa waktu itu. Terus kemudian kan mereka pikir ini ada orang yang berdosa ini di antara kita kayak gitu, mari kita undi, nanti yang namanya keluar berarti dia yang berdosa dan kita lemparkan ke laut kan kayak gitu ya. Ini enaknya cerita kayak gitu ya teman-teman, saya pakai bahasa enaknya cerita. Terus kemudian ketika diundi itu kan muncul Nabi Yunus kayak gitu, malah yang muncul. Terus akhirnya kan Nabi Yunus dilempar benar-benar ke lautan. Ya waktu itu mereka kaget, kok Nabi nih kayak gitu yang muncul. Ternyata ya kalau dalam atau sejarah-sejarah yang saya baca, kenapa kemudian yaitu pelajaran bagi kita semua ya, kenapa Nabi Yunus waktu itu kan meninggalkan kota daerah beliau dakwah, seingat saya namanya Ninawa kayak gitu ya. Beliau itu dalam kondisi agak marah kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya kaumnya tadi itu yang begitu, yang susah didakwai kayak gitu. Nah akhirnya muncul nama beliau, terus kemudian beliau kan dilemparkan ke laut, kemudian dimakan oleh ikan hiu, ikan gede kayak gitulah, kalau di Al-Quran cuma disebutkan ikan kayak gitu ya. Terus kemudian kan di dalam perut ikan hiu itu Nabi Yunus kan berdoa la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin kayak itu ya. Terus kemudian Allah mengampuni Nabi Yunus kayak gitu. Terus kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan itu, dilemparkan ke daratan dalam kondisi sakit kayak gitu ya, dan tidak ada tumbuhan. Terus kemudian Allah menumbuhkan atas Yunus itu adalah miyaqtin ya. Miyaqtin itu ternyata labu teman-teman, itu bentuknya itu yaqtin itu mudore kayak gitu ya, kayak mudore kayak gitu, kayak isim mudore, kok isim mudore, fiil mudore gitu kan diawali ya. Tapi itu bukan fiil mudore teman-teman, itu adalah isim kayak gitu ya kabin. Makanya di situ ada tanwinnya kayak gitu ya, kepinin kayak gitu. Itu yang kemudian menjadi pembeda dari fiil kayak gitu. Awalnya saya lihat loh ini kok kayak fiil, oh ternyata ada tanwin, oh ini berarti, oh ternyata saya buka di kamus, memang benar ini bukan, ini artinya pohon labu kayak gitu loh. Jadi bukan fiil mudhari kayak gitu. Nah itu teman-teman, jadi pohon labu ini pohon yang ditumbuhkan oleh Allah untuk Nabi Yunus kayak gitu. Nah tapi nggak jelas, saya belum tahu pohonnya itu jenis labu yang mana di antara dua labu yang kita katakan labu siam itu, ataukah labu-labu yang besar-besar itu, alam ya ini. Nah ya itu yang kita nggak tahu, saya nggak tahu kayak gitu. Nah sekarang apa sih kandungan dari labu? Karena labu ini ada dua jenis, maka ya sedikit akan ada berbeda kayak gitu sisi kandungannya kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, ini yang dari bukunya Dr. Nadiah Thoyaroh itu, di situ secara umum aja disebutkan kandungan gizi labu besar. Berarti kalau labu besar itu labu yang bersudah banyak, ini yang labu besar itu kan seperti waluh itu ya, itu cuma disebutkan di situ labu besar kayak gitu ya. Atau juga disebut labu kuning kayak gitu ya, berarti yang semacam waluh-waluh itu ya, itu kandungannya ada vitamin A, air, lemak, protein, dan juga zat tepung kayak gitu. Terus kemudian ini yang dari bukunya Dr. Muhammad Ali Toha Asegaf, ini saya ambil khasiat dari labu siamnya, itu bukan yang labu besar-besar itu teman-teman, tapi khasiat dari labu yang itu labu siam yang hijau-hijau itu kayak gitu. Apa aja di antara manfaatnya itu? Manfaatnya di antara labu siam itu adalah meningkatkan produksi urin, menghancurkan batu ginjal, membersihkan saluran kencing. Jadi memang banyak airnya ya. Ini kalau labu siam ini kalau beli makanan Padang itu biasanya ada ini labu ini kayak gitu ya. Labu siam dimasak dengan
bumbu padang kayak gitu. Nah, nanti selebihnya teman-teman untuk yang lain kalau masih kurang ya terkait dengan kandungan gizinya silahkan di browsing-browsing sendiri kayak gitu terkait dengan labu ini. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah jahe. Nah, jahe ini ternyata minuman surga, teman-teman ya. Jadi dalam Quran surah Al-Insan ayat 17 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha sanjabila. Shadaqallahul azim. Wa yusqawna fiha ya, dan mereka ya diberi ya gitu ya, dituangkan ya, diberi fiha di dalam surga itu kaksan segelas kana mizajuha yang adalah mizajuha itu bercampur sang jabil itu jahe kayak gitu. Jadi ternyata jahe itu nanti menjadi minuman campuran kayak gitu. Dari minuman campuran, sebentar teman-teman, tadi itu ayat 17 ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir teman-teman diterangkan bahwasanya jahe itu menjadi campuran minuman. Jadi ayat Allah yang berbunyi di sana kayak gitu ya, di surga kayak itu mereka diberi segelas minuman bercampur jahe, itu dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kaksun di situ itu adalah khamr, arak, minuman ya kayak gitu, yang diartikan diartikan di situ kaksun adalah minuman, segelas minuman kayak gitu ya, yang disajikan disajikan dua keadaan yang berbeda. Kadang khamr tadi itu, minuman tadi itu dengan dicampur dengan kafur yang dingin dan menyejukkan. Nah, dan kadang ya kaksan tadi itu minuman tadi itu yang dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan sebagai khamr, arak tadi itu kadang dicampur dengan jahe. Jadi kadang dicampur dengan air kafur yang dingin dan menyejukkan, air surga ya, air kafur kayak gitu, dan kadang dicampur dengan jahe yang menghangatkan kayak gitu. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi jahe ini ternyata nanti salah satu minuman campuran di surga kayak gitu bagi para penghuninya kayak gitu. Masya Allah ya. Nah, di dunia aja jahe salah satu minuman bisa dijadikan bahan minuman, kadang-kadang juga untuk berbagai macam ini bumbu olahan makanan kayak gitu. Nah, dari jahe ini apa sih kemudian kandungan atau rahmat yang Allah berikan pada jahe sehingga memiliki rasa yang khas ya, bau yang khas kayak gitu, dan memiliki fungsi yang lumayan banyak bagi kesehatan manusia kayak gitu. Nah, teman-teman, ternyata dalam 100 gram jahe itu ada energi, ada karbohidrat, ada protein, ada zat besi, sodium, serat, vitamin, potasium. Berarti cakupannya ada protein, mineral, ya, vitamin kayak gitu, ada serat juga. Jadi lengkap ternyata teman-teman kandungan yang dimiliki oleh jahe kayak gitu ya. Terus kemudian apa nih kira-kira di antara manfaat kesehatan bagi tubuh dari jahe ini? Teman-teman rahimakumullah ya, di antara manfaat dari jahe kayak gitu ya, itu menurut Ibnu Masawih, seorang tabib farmakolog juga, berarti pengobatan ya, itu menyatakan bahwasanya jahe itu bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas pria kayak gitu, mengobati gratitis itu peradangan di dinding lambung kayak gitu ya, yang ya faktornya beberapa hal kayak gitu ya, ataupun juga peradangan pada usus kayak gitu ya, dan lainnya. Terus kemudian kalau menurut Ibnu Sina berpendapat bahwasanya jahe itu meningkatkan daya tahan tubuh kayak gitu ya, mengobati gangguan akibat polusi udara dan lainnya. Maksudnya dan lainnya itu saya tidak menuliskannya teman-teman karena banyak gitu, saya hanya ringkas-ringkas saja. Terus kemudian menghangatkan badan, nah ini yang sering kayak gitu ya diingat
jahe itu menghangatkan badan kayak gitu. Terus kemudian memperbaiki kerja organ pencernaan baik untuk hati dan lambung, menetralkan unsur berbahaya pada makanan dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu di antara manfaat dari jahe kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah habatus sauda. Ya, habun. Teman-teman ingat tadi ketika bahasan biji-bijian itu habun habbah ya, biji yaitu ya. Sauda itu hitam, biji hitam kayak gitu ya. Nah, habatus sauda ini sering juga disebut dengan negila sativa ya kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek, atau juga ada beberapa nama dari habatus sauda itu ya, jintan hitam itu kalau dibahasakan di Indonesia kayak gitu ya. Terus kemudian black seed kalau nggak salah ya, apa ya, nanti teman-teman inilah apa cari, ada beberapa nama dari habatus sauda kayak gitu ya. Habatus sauda ini tidak tersebut dalam Al-Quran ya teman-teman. Sepengetahuan saya memang tidak tersebut, wallahu alam kalau tersebut. Tapi saya sampai sekarang dari membaca Al-Quran itu ataupun dari ini belum menemukan. Seingat saya memang habatus sauda itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Nah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di situ Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau menggunakan jintan hitam karena sesungguhnya padanya terdapat penyembuh bagi segala penyakit kecuali kematian kayak gitu ya. Berarti dari hadisnya Rasulullah SAW ini aja udah menunjukkan berarti banyak sekali manfaat dari habatus sauda atau jintan hitam kayak gitu ya. Apa sih kemudian kandungan yang dimiliki oleh jintan hitam sampai kemudian ada hadis dari Rasulullah yang sedemikian ini loh. Berarti penyembuh segala penyakit kecuali kematian kayak itu. Masya Allah ya teman-teman ya. Kandungan gizi dan manfaat habatus sauda. Yang pertama, mengandung asam lemak esensial. Contohnya seperti omega 6 sama omega 9. Berperan dalam menjaga fungsi sel, mendukung kesehatan jantung, serta membantu mengontrol kadar kolesterol. Gitu. Insya Allah ini luar biasa ya fungsi khasiat dari habatus sauda. Terus kemudian juga mengandung asam amino. Nutrisi ini berfungsi sebagai komponen pembangun protein yang penting untuk memperbaiki jaringan tubuh dan mendukung pertumbuhan otot, untuk kekuatan otot kayak gitu ya, pertumbuhan dan kekuatan otot berarti. Terus kemudian ada vitamin A, B kompleks dan vitamin C, masing-masing berperan untuk kesehatan mata, metabolisme energi serta daya tahan tubuh ya. Vitamin A untuk mata, B kompleks metabolisme energi, vitamin C daya tahan tubuh kayak gitu. Terus kemudian mineral ya, mineralnya apa aja? Ternyata dalam habatus sauda mengandung mineral zat besi, kalium, kalsium, magnesium, berkontribusi dalam pembentukan sel darah merah, menjaga tekanan darah, memperkuat tulang, serta mendukung fungsi saraf dan otot. Oh, Masya Allah ya. Terus kemudian antioksidan alami. Antioksidan alami contohnya seperti timoquinone, nanti teman-teman bisa baca ini bahasanya. Itu untuk apa antioksidan? Berarti untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas itu nanti bisa terkait dengan anti kanker ya dan sebagainya itu ya, yang bisa menyebabkan kanker dan sebagainya, itu melawan radikal bebas, mengurangi peradangan serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang oksidatif kayak gitu ya. Nah, itu diantara manfaat habatus sauda kayak gitu ya. Habatus sauda itu bisa, kalau teman-teman beli itu ada yang bentuk cair, ada yang bentuk minyak kayak gitu ya. Ada juga yang dalam bentuk kapsul kayak gitu ya, dileburkan kayak gitu ya. Jadi itu habatus sauda kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah air zam-zam kayak gitu. Nah, teman-teman, air zam-zam ini gambarnya ya teman-teman, itu bukan air ya. Tapi itu galon-galon dah teman-teman, kalau nanti ke Mekah kayak gitu ya, umroh atau haji kayak gitu, ke Madinah, nanti akan ketemu dengan galon-galon berisi air-air seperti itu teman-teman ya. Di situ kalau mau minum air zam-zam di situ, wah sampai sepuasnya bisa deh. Mau duduk di situ minum terus gitu, kalau ini ya kalau pede kayak gitu ya, kalau terus minum nanti. Jadi bisa minum sepuasnya kayak gitu air zam-zam, dan tersedia di banyak sudut dari masjid-masjid
Masjid Nabawi ataupun dari Masjidil Haram kayak gitu ya, air zam-zam itu ya, Masya Allah ya. Dan air zam-zam ini berarti sudah berapa ribu tahun ya, lebih dari 3.000 tahun loh teman-teman, kan sejak zamannya Nabi Ismail kayak gitu ya sampai sekarang kayak gitu, dan tidak pernah berhenti sumbernya itu. Kayak kan umumnya sumur itu apa bisa sampai ribuan tahun gitu, kayak nggak pernah ya ada sumur ribuan tahun tuh, kecuali sumur zam-zam ini kayak gitu, Masya Allah ya. Jadi air zam-zam ini kayak gitu, dalam hadis riwayat Muslim di situ Rasulullah SAW bersabda, ia adalah air yang diberkahi dan makanan terbaik kayak gitu. Dalam riwayat lain, air zam-zam akan memberikan apa yang menjadi tujuan peminumnya kayak gitu. Terus kemudian hadis dari An Ibnu Abbas, qala saqaitu Rasulullah SAW min zamzamin fasyariba iman wastasqa wa huwa indal bait kayak itu. Jadi itu hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas itu aku memberi Rasulullah SAW air zam-zam fasyariba iman. Jadi Rasulullah kemudian fasyariba, beliau itu meminumnya iman dalam kondisi berdiri. Nah ini memang kekhususan teman-teman. Jadi kalau minum air zam-zam itu malah nyunahnya kayak itu dalam kondisi berdiri kayak gitu, bukan dalam kondisi duduk. Kan kalau minum makan itu kan sunahnya kan kita dalam kondisi duduk yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi khusus untuk air zam-zam ini memang sunahnya malah kita meminumnya dalam kondisi berdiri kayak gitu ya. Alam nanti terkait dengan hikmah di balik kenapa zam-zam berdiri, alam ya, ini salah satu petunjuk hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini, bahwasanya Rasulullah minumnya dalam kondisi berdiri kayak gitu. Nah, terus kemudian apa sih kandungan dari air zam-zam kayak gitu ya? Teman-teman rahimakumullah, air zam-zam hasil analisis laboratorium dan penelitian mikroskopis, maksudnya dengan penelitian pakai alat mikroskop kayak gitu ya, dengan alat-alat penelitian yang ya canggih lah kayak gitu ya, menyimpulkan bahwa 1 liter air zam-zam itu mengandung kalsium, magnesium, sodium, potasium, klorin, sulfur, bikarbonat, nitrat, nitrit. Allah ya. Jadi kandungan mineralnya sangat banyak sekali, dan mineral semua itu kandungannya ya dari air zam-zam kayak gitu. Dan kemudian khasiatnya apa? Khasiatnya itu ya sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bin Ibnu Majah itu, air zam-zam akan memberikan apa yang menjadi tujuan minumnya kayak gitu. Jadi tujuan kita meminumnya apa, apakah untuk misalkan menyembuhkan apa kayak gitu ya, yaitu maka dengan seizinnya Allah kayak gitu ya, kalau kita minumnya dengan mengikuti petunjuk dari Rasulullah ya insya Allah akan sembuh kayak gitu ya, dengan minum air zam-zam dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi sesuai dengan tujuan meminumnya kayak gitu. Jadi ya khasiatnya ya sesuai dengan apa tujuan meminumnya. Jadi saya di sini nggak menyebutkan khasiat dari air zam-zam itu apa aja kayak gitu ya. Ya sudah ya sesuai dengan peminumnya, tujuan dia minum itu apa kayak gitu ya, itu dengan kalau Allah meridhoinya dan mengizinkannya, maka ya terkabullah apa yang menjadi tujuan dari orang meminum air zam-zam itu kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman bahasan kita dari ikan, labu, jahe, habatus sauda, dan air zam-zam. Dan insya Allah bahasan kita terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi oleh indera pengecap sampai di sini teman-teman ya. Semoga semua bahan-bahan makanan ataupun minuman yang sudah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita kayak gitu ya. Ternyata Allah memberikan rahmat dari setiap apa yang Allah ciptakan, dan Allah ciptakan itu semuanya adalah untuk manusia, dan kita mengkonsumsinya menyesuaikan dengan kondisi diri kita. Apakah kandungan gizi itu cocok pas untuk kita konsumsi ataukah tidak kayak gitu. Jadi kalau tidak ya jangan dikonsumsi. Kan kita oleh Allah diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, yang thayyib, halalan thayyiban, halal lagi thayyib bagi diri kita. Kalau makanan itu enggak thayyib bagi kita ya jangan dimakan, kan kayak gitu ya. Jadi itu bahasan terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi melalui indera pengecap, bahwasanya apa yang dikonsumsi oleh seseorang itu akan mempengaruhi sehatnya dia, sehat akalnya, sehat hatinya, sehat raganya.
Makanya kita pakai prinsip halalan thayyiban, harus halal. Yang halal itu yang akan membawa kebaikan kepada akal, hati, dan raga. Halal produknya, halal barangnya, halal pula cara memperolehnya, kayak gitu. Terus kemudian yang thayyib itu yang cocok bagi tubuh kita. Kalau kita lagi misalkan lagi anemia, misalkan kurang darah kayak gitu misalkan, ya kita berarti mengkonsumsi sesuatu yang banyak mengandung zat besi kayak gitu. Atau kemudian misalkan kita lagi dehidrasi itu ya berarti kita minum kayak gitu ya. Terus atau kemudian kita lagi nggak cocok dengan suatu makanan yang banyak mengandung protein kayak gitu, ya tinggalkan kayak itu makanan yang mengandung banyak protein seperti itu ya. Jadi itu faktor apa yang dikonsumsi indera pengecap memiliki pengaruh yang sangat besar prosentasenya terhadap kesehatan akal kita, hati kita maupun raga kita. Karena yang halal itulah yang kemudian akan menjadikan berfungsi dengan baik, membawa berkah ke makanan yang kita makan kayak gitu, sehingga akan menjadikan sehat dan baik ya. Akal akan berpikir dengan baik, dengan jernih, hati pun akan berfungsi dengan baik dan jauh dari penyakit-penyakit hati, dan raga pun akan sehat kayak gitu ya ketika kita memakan sesuatu yang halal, yang thayyib seperti itu. Nah, demikian teman-teman ya bahasan kita terkait dengan materi kajian hari ini, yaitu faktor apa yang dikonsumsi lewat indera pengecap. Dan akhirnya mari teman-teman kita akhiri kajian online hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.